hati saya tergerak. Tulis surat kepada Presiden Soeharto Oh iya, dan Konsul Indonesia New York. New York. Saya tulis bahasa Indonesia. Haleluya. Shalom sahabat Kristus, sahabat selamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Kami dari tim El Shalom Prison Ministry, ya, dalam pelayanan dari penjara ke penjara, dan Tuhan telah percayakan El Shalom Prison Ministry melayani di 12 lembaga permasyarakatan dan rutan. Jadi kami membuat channel untuk mewawancara setiap anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan hidup. Dan pada kesempatan yang indah ini, ya, kami juga ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Gun-Gun Supardi. Tetapi izinkan saya memulai satu ayat dulu, ya, untuk memulai awal daripada wawancara kami dengan seorang hamba Tuhan, mantan pelaut dan pembunuh yang diubahkan oleh Tuhan. Sebelum lebih jauh, saya baca dulu firman Tuhan. Dia bilang begini, surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada bersama dengan Filemon, bukan jemaat Tuhan, jadi bersama dengan Filemon. Filemon 1 ayat 9 sampai 11, dia bilang begini, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya, Paulus dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dikatakan ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu karena anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Puji Tuhan Yesus. Di mana Rasul Paulus, saudaraku, dia pikul salib, dia pernah dipenjara, ya. Tapi di penjara Rasul Paulus dia tidak menganggur. Dia menemukan mutiara-mutiara di dalam penjara. Dia temukan anak rohani dari dalam penjara yang bernama Onesimus. Dulu Onesimus, saudaraku, dalam ayat 11 dikatakan, dulu memang Onesimus tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudara, Paulus dia menemukan mutiara dari dalam penjara. Ya, sekalipun di penjara, tetap dia mencari jiwa untuk diselamatkan. Puji Tuhan, Onesimus yang disebut juga sampah masyarakat yang tidak berguna, menjadi berguna karena Kristus. Nah, puji Tuhan, bersama kami ada hambanya yang sangat luar biasa, seorang mantan pelaut dan mantan pembunuh yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sebentar akan sedikit memberikan sebuah kesaksian bagaimana cara Tuhan yang luar biasa mengubah seorang penjahat, ya, diubahkan oleh Tuhan dari dulu pelaut dan penjahat serta pembunuh diubahkan Tuhan. Nanti hambanya Bapak Gun-Gun Supardi, Bapak Pendeta Gun-Gun Supardi akan menceritakan sedikit bagaimana saudara Tuhan mengubah akan hidup daripada Bapak Gun-Gun Supardi. Mari Pak Gun-Gun boleh ceritakan sedikit bagaimana cara Tuhan mengubah. Kalau mau melihat kehidupannya tidak akan mungkin bisa diubahkan Tuhan. Tetapi kenyataan hari ini, Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa, mampu mengubah yang dulu tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Seperti Onesimus, murid yang ditemukan di dalam penjara. Boleh ceritakan tip-tip bagaimana kehidupan yang berubah, Pak Gun-Gun. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya dirubah Yesus, di mana Yesus yang mencari saya, menemukan saya di dalam penjara. Amin. Haleluya. Pertama yang masuk penjara di Amerika Serikat, di kota Miami, dan di sana aku mendengar suara, akulah juru selamat. Satu bayangan yang sangat terang sekali, dan suara itu mengatakan akulah juru selamat. Yes.
Saya nggak tahu siapa itu juru selamat, karena saya masih dalam posisi yang gundah gulana, tidak menentu, dan hidup dia sudah putus asa. Yang dipikirkan tidak pernah memikirkan surga, tapi memikirkan tentang neraka. Dan terdengar suara itu dan bayangan putih yang sangat terang benderang, seperti lebih terang dari matahari. Dan dipindahkan lagi di satu penjara yang namanya Broward County Jail di Amerika, di Miami. Di sana, di dalam satu ruangan, dalam sel tertutup, ada orang datang. Warnanya rambutnya putih, bajunya putih, semua serba putih. Dan yang anehnya, dia masuk dari mana, nggak tahu masuk dari mana. Dia sapa saya di dalam sel. Ya, good morning, Mr. Gundun. Ya, saya balik, good morning. Terus dia tawarkan untuk surga. Wanna going to heaven? Saya nggak tahu itu heaven itu apa. Oke. Saya mau. Sejahat-jahatnya manusia, tidak ada yang mau masuk neraka. Yes. Nah, jadi saya katakan mau. Dan orang ini minta supaya berdoa. Dan dia berdoa dalam bahasa Inggris, saya nggak ngerti, nggak tahu apa arti doanya. Tapi yang saya tangkap pada akhir daripada doanya, yang mengatakan in the name of Lord Jesus Christ, Amen. Hati saya berdebar. Terus mulut saya terbuka. Berikan satu Alkitab. Berikan Holy Bible. Dia janji, saya akan beri kamu Alkitab seminggu kemudian. Saya nggak lagi. Dia datang lagi. Bawa itu Alkitab yang The Gideon, cetakan lama, yang bahasanya bahasa Inggris yang lama. Yang Dao, Ji dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Itu dia kasih itu Alkitab dan tolong baca. Yuri itu. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang saya bisa mengerti. Saya baca lagi, tidak ada ayat yang saya bisa mengerti karena belum bertobat. Dan dia pergi, lupa nama siapa namanya dan di mana alamatnya sampai hari ini. Tapi saya terbayang terus orang itu. Alkitab itu saya bawa dan dipindahkan ke Panama. Ada yang berhak untuk dari Miami ya. Dari Miami ke Panama. Dipindahkan ke Panama. Yang berhak menghadiri saya adalah Panama. Banyak orang nanti penasaran kenapa diadili karena sebuah kejahatan di atas kapal ya Pak. Ya. Di atas kapal. Nanti kalau saudara-saudara yang penasaran bagaimana kesaksiannya, setelah nanti wawancara ada cuplikan video kesaksian daripada Bapak Gun Supardi. Ya, terus ya. Pak. Panama yang berhak menghadiri karena kejadian di atas kapal bendera Panama. Secara hukum internasional, yang berhak menghadiri adalah Panama. Karena kapal tersebut berbendera Panama. Register Panama. Akhirnya saya diekstradisi ke Panama. Sampai di Panama, langsung dimasukkan penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah. Ya. Ada di situ saya putus asa di situ. Saya tidak mau hidup dalam penjara. Biasa hidup bebas. Tapi apa berbuat karena kelakuan kejahatan yang saya lakukan harus masuk penjara dan harus bertanggung jawab. Akhirnya Panama tidak menghadiri saya, belum menghadiri saya.
bertahun-tahun sampai 4 tahun. Yang paling parah 3 tahun. Oh. 3 tahun itu dari tahun tahun 76 ya, tahun 76 sampai tahun 79. Ya, 3 tahun itu tidak ada proses pengadilan. Tidak Selama 3 tahun ya. 3 tahun tidak ditanya, tidak Boh. apa namanya, diedukasi, enggak. Nah, pengacara nggak ada, tapi ada pengacara dari Amerika yang nama Dr. Roy Gonas. Ya, dia nasihatkan saya, lebih baik kamu ke Panama karena di Panama tidak ada hukuman mati. Yang ada seumur hidup. Oh, iya. Sama aja dengan mati pelan-pelan. Iya, saya tuh nggak mau. Saya nggak mau ke Panama. Saya mau di Amerika. Walaupun di kursi listrik. Oh, walaupun di kursi listrik. Jadi nanti para rekan-rekan sahabat Kristus, di mana Bapak Gun-Gun ya nanti lihat akan lengkap kesaksian videonya di akhir daripada wawancara. Intinya hukuman yang dijalankan dari setiap negara berbeda. Ya. Waktu di Miami adalah hukuman mati dengan cara di-strum pakai listrik di kursi listrik. Kalau ditahan di Panama itu hukumannya hanya seumur hidup. Nah, nanti kelanjutan lebihnya nanti saudara bisa melihat video kesaksiannya setelah wawancara. Terus Amin. bagaimana setelah itu? Nah, sampai di Panama langsung masuk penjara Barcelona selama 3 tahun kemudian tidak ada hubungan keluar, baik dengan keluarga di Indonesia maupun siapa saja, tidak ada hubungan. Stres. Ya, Stres. pastilah. Stres. Jauh di negara yang jauh, negara orang. Jadi walaupun penjara itu enak, makannya segala macam. Makanannya berbeda ya Beda penjara dengan kita ya. penjara itu jauh. Iya, iya. Jauh. Jadi walaupun makannya enak, tapi tidak membantu saya. Oke. Tidak damai, tidak sejahtera, Ya, tidak ada sukacita. Nah, Terjadi satu peristiwa tahun 79 bulan Paskah untuk orang Kristen. ya, ya. Nah, saya bukan orang Kristen. Pada saat itu belum jadi anak Tuhan. Belum. Masih kepercayaan yang lama. Iya. Nah, Jadi di saat Paskah itu semua tahanan boleh keluar. Bisa keluar saat Paskah. Maksudnya Biarpun dari orang asing di luar Panama bisa keluar. bisa keluar. Maksudnya dalam rangka apa? Refreshing? Bukan di dalam Paskah itu. Ikut Paskah. Ikut Paskah. Ya. Dari tingkat 1 sampai tingkat 12. Oke. Karena penjara bertingkat 12. Nah, bukan main penjara di sana sampai tingkat 12 ya. Di bawah tanah itu ada tahanan yang sangat berbahaya. Apa berbahayanya apa, Pak? Pokoknya yang kriminal, yang jahat-jahat, yang paling begitu. jahat. Jadi orang yang paling super kejahatannya di situ semua ya. Wow. Nah, jadi orang berbahaya. Iya. Jadi ditaruh di bawah tanah. Tetapi itulah mujizat pertama. Ya. Kepala penjara didekatkan ke hati oleh Tuhan supaya dalam Paskah itu buka senen gun-gun untuk mengikuti Paskah. Dibuka oleh petugas penjara, saya dikawal masuk di dalam ibadah Paskah. Dalam ibadah Paskah itu saya duduk paling belakang dekat pintu. Ya. Nah, aula besar. Betul. Yang ibadah itu ribuan orang. Pak Gun-Gun di belakang dari semua Paling yang hadir ribuan orang. Karena memang mayoritas ya di sana ya Kristen, Protestan sama Katolik ya. Katolik. Ya, Katolik ya. Jadi Pak Gun-Gun dari ribuan umat yang hadir duduk di belakang. Paling belakang. Paling belakang. Iya, di dekat pintu. Oke. Dikawal lagi, dijaga. Dikawal lagi duduk di belakang. Iya, iya. Nah, disitulah pendeta khotbah. Iya. Pendeta itu yang khotbah namanya Konstantin Julio Campo. Orang Spanyol tapi warga negara Panama.
Oh, orang Spanyol kan Ya, berkhotbah pakai bahasa Spanyol. Ya, ya. Saya nggak ngerti apa yang dia khotbah. Tapi pada akhir khotbahnya, saya dengar seperti bahasa Indonesia. Bisa seperti itu. Iya. Padahal khotbah pakai bahasa Spanyol, tapi tidak penyampaian di telinganya Pak Gun-Gun seperti bahasa Indonesia. kayak Tuhan, kayak malaikat yang terjemahkan translate Betul. ke bahasa Indonesia. Betul. Wih, amazing, luar biasa ya. Wow. Sampai saya berpikir, di mana nih pendeta bisa bahasa Indonesia? Wow. Akhirnya dia tantang pada akhir khotbahnya, siapa yang mau terima Yesus? Seperti berbahasa Indonesia, padahal dia sedang sampaikan bahasa Spanyol. Wow. Hebat Tuhan Yesus yang menerjemahkan. Siapa yang mau terima Yesus? Maju depan. Tidak ada yang maju. Ya. Karena mereka sudah Kristen semua. Iya. Cuma saya sendiri yang belum Kristen. Iya, iya. Pada saat itu masih agama seberang ya. Masih. Nah, Ya. akhirnya seperti ada yang tarik. Ada yang dorong. Nah, seperti kursi itu ada paku. Itu membuat saya berdiri. Saya berdiri memaju takut dengan dua polisi. Dua pengawal. Ya. Akhirnya berdiri. Saya lihat polisi ini diam. Saya lari pelan-pelan. Jauh kan? Ribuan orang di jauh. Pengawalnya besar. Sampai di depan Mindar. Itulah pengalaman. Tidak bisa berdiri. Wow. Langsung tersungkur. Wow, luar Bayangkan biasa. itu. Amazing. Saya seorang pemuda enggak pernah menangis. Nah, pantang untuk menangis. Tantang untuk menangis. Tapi saat itu saya menangis. Saya tidak mengerti. Kenapa saya tidak menangis? Air mata keluar sampai ingus keluar. Bukan main. Setelah pendeta itu tumpang tangan. Dari sekian ribu orang manusia yang ada di situ, cuma saya sendiri yang maju. Wow. Karena saya yang belum Kristen. Yang lain sudah Kristen semua. Dan begitu pendeta itu tumpang tangan, seperti ada damai, sejahtera. Di situ saya mengatakan, Tuhan, Yesus, terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku hari Tuhan. ini. Haleluya. Ampuni semua dosaku Tuhan. Seperti ditiup angin, dosa itu tebang semua. Di situ dulu ada damai, sukacita. Rupa-rupanya saya nangis, bukan saya sakit, tapi karena sukacita. Yes, luar biasa. Karena lawatan Tuhan ya. Tumpang tangan. Haleluya. Itulah mujizat yang tidak pernah aku rasakan. Puji Tuhan. Dan itulah damai sejahtera. Yang tadinya saya takut untuk masuk neraka, takut untuk segala macam. Hati ini tidak ada damai. Akhirnya di situ Tuhan berikan damai, Tuhan berikan sukacita, dan saya sepertinya lepas. Oh, Lepas. haleluya. Tidak ada beban lagi. Puji Tuhan. Tidak takut nih. Akhirnya saya baca itu Alkitab. Padahal selama ini memang itu perdana membaca Alkitab sucinya sejak dilawat dengan kuasa Tuhan ya. Sudah baca tapi tidak mengerti. Wow. Apa isi Alkitab itu? So baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi cuma baca doang. Oh, belum. Karena bahasa Spanyol ya. Baca Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Spanyol itu ada. Oke, iya. Jadi enggak mengerti apa yang baca, apa artinya. Ya. Enggak mengerti. Tetapi sudah saya bertobat, baru buka mengerti sedikit demi sedikit sampai sekarang. Jadi Alkitab itu bolak-balik baca.
Dari Kejadian sampai Wahyu, semua titik komanya saya baca semua. Tapi ya puji Tuhan, ibaratkan orang lapar. Ya. Orang lapar, Ya, makan aja. Jangan tanya apa Tanya, gizi yang ada di situ. mengerti, baca saja. Pokoknya sampai makan selesai. aja. Makan aja. Seperti itu lah. Iya, iya. Jiwaku haus. Wow. Ya baca. Dan ayat yang paling saya suka Ya. waktu baca itu Apa? di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24 yang berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Haleluya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ayat ini saya pegang. Jadi saya sampai hari ini belum divonis, belum dihukum. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Mujizat terjadi pada tahun 1979 bulan Oktober. Itu Presiden Panama itu Dr. Aristide Royo mengeluarkan dekret semua tahanan orang asing yang ada di Panama yang sudah diadili dibebaskan. Wow. Puji Tuhan. Nama saya tetap di situ. Saya belum diadili sampai hari ini. Iya, iya. Sedangkan yang dibebaskan yang sudah diadili. Wow. Nah, itu mujizat. Orang sudah pulang semua, tinggal saya sendiri. Karena bayar ongkos sendiri kembali ke negara masing-masing. Masing-masing, iya. Saya nggak ada ongkos, Iya, pakaian di badan doang. Iya. Pakaian di badan. Nah, ini menarik ini. Kok bisa sampai pulang ke Indonesia? Nah, Bagaimana itu ini? dia. Luar biasa. Pada Januari 1980, Ya. hati saya tergerak. Tulis surat kepada Presiden Soeharto Oh, ya. dan Konsul Indonesia New York. New York. Saya tulis bahasa Indonesia kepada Yang Mulia Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, Indonesia. Nggak tahu alamat yang persis. Tapi sampai juga. Ah, tunggu dulu. Saya dengan segala hormat yang bertangan di beliau ini Gunggun Supardi, warga negara Indonesia yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Panama dengan ongkos sendiri kembali ke Indonesia dengan ongkos sendiri masing-masing. Harap bantuan beliau untuk saya pulang ke Indonesia dengan apa saja. Hormat saya Gunggun Supardi. Saya tag surat itu. Maaf Pak Gunggun, kira-kira pemerintah pada saat itu sudah mengetahui nama Pak Gunggun, bahwa Pak Gunggun lagi sedang dihukum di sana? Semua sudah tahu. Sudah tahu ya? Waktu itu Ya. jasa agungnya Ali Said. Oke. Ali Said sudah tahu. Ya, 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 ya. Terus saya masuk amplop. Bingung mau kirim di bawah tanah. Tapi saya masuk amplop. Yang anehnya, pendeta yang sudah khotbah tentang Paskah hampir 1 tahun yang lalu, malamnya tidak bisa tidur. Dia lihat mukanya junjun malam itu. Oh. Pendeta yang sudah khotbah, yaitu pendeta Konstantin Julius Campo itu tidak bisa tidur. Akhirnya dia besok saja pagi. Dia berisi kepada kepala penjara. Saya mau berdoa untuk Gunggun. Oh silakan. Dikawal oleh polisi waktu Paskah. Satu menghadap sana, satu menghadap sana. Saya berhadapan muka. Dia sapa dalam bahasa Spanyol. Saya sudah mulai mengerti bahasa Spanyol. Mengerti bahasa Spanyol. Ya benar. Buenos dias, Señor Gunggun. Oh, buenos dias, Pastor. Selamat pagi, Pak Gunggun. Nah, terus dia berbicara, yuk kiri orang putih, saya mau berdoa untuk kamu. Oh silakan, senang sekali. Dia berdoa, nggak ngerti bahasa Spanyol kan. Ya cuma nangkap
akhirnya. En el nombre Señor Yesus Kristus. Amin. Wah, puji Tuhan. Ya, tadi kan surat itu. Saya kirim. Tolong kirim ke Indonesia dan New York. Dia taruh di dalam Alkitab. Dulu pakai Alkitab, bukan sekarang pakai handphone. Bukan. Iya, iya. Dulu Alkitab taruh di Alkitab, ya jepit. Saya berdoa Tuhan jangan sampai diperiksa di pos. Kalau dia diperiksa di pos, ketemu surat, dia masuk penjara juga. Oh, jadi resiko ya. Resiko. Resiko. Saya berdoa. Akhirnya lolos. Surat ini sampai Jakarta, Istana Merdeka, dan Konsul Indonesia New York. Saya percaya Pak Soeharto baca surat saya. Nah begitu dia perintahkan urus ke Konsul Indonesia New York, urus kepulangan Gun yang ada di Panama. Itu perintah daripada presiden. Presiden. Ya, luar biasa. Itu bulan Februari. Dulu kan masih pakai apa namanya? Telek. Ya. Telek. Urus kepulangan gubernur yang ada di Panama. Oh, kalang kabut itu Konsul Indonesia New York. Bagaimana yang mau pulang? Pesawat tidak seperti sekarang. Kalau dulu langka sekali pesawat. Tahun 80-an. Susah. Akhirnya dari tadi kapal Indonesia yang ada di Amerika. Ini kan belum dijelaskan Pak Gunggun. Pembebasan ketika akan mau pulang. Itu karena disebabkan ada gejolak politik di Panama ya Pak Gunggun? Oh enggak. Bukan. Jadi semua tahanan sudah pulang semua. Oh, gitu. Yang sudah diadili. Nah saya kan belum diadili. Oh, ya. Jadi nama saya tidak tantum di dalam pembebasan itu. Tapi saya nggak terlalu yakin untuk bebas. Karena belum dihadiri. Iya. Ini kan baru 4 tahun. Betul. 4 tahun. Tapi Sekarang ini amazingnya tidak diadili ya. iya, belum diadili. Waduh. Mau diadili. Ya, memang Tuhan bulan, kerja bulan, luar biasa. bulan April saya dibebaskan, pulang ke Indonesia. Bulan Mei akan diadili. Jadi belum diadili, bebas. Jadi kapal Jatiluhur yang ada di Mississippi, yang ada di mau pulang ke Indonesia, sudah jalan lewat timur, lewat Atlantik, lewat Itu pemerintah mengambil kapal atau memang kapal dari Indonesia? bukan kapal peli yang Memesan. kapal Jatiluhur beli Jakarta Duit, Oh, kapal barang. Oh, ya kapal barang. Yang Ya. buat barang di Amerika mau pulang ke Indonesia. Nah, sudah di jalan. Terima terek dari konsul supaya Jatiluhur tinggal di Panama karena ada orang penting di Panama akan pulang ke Indonesia. Itu bunyi terek. Tidak ditulis nama. Tidak ditulis nama, cuma orang penting akan pulang ke Indonesia. Itu dia. Luar biasa. Akhirnya kapten ini bedoa apa? Yang tadinya lewat timur, lewat Susan Suez, lebih cepat, lebih efisien. Tapi karena ada perintah untuk mengambil orang yang penting di Panama, Rumah haluan. tepat 1 tahun setelah percaya Yesus, bulan April tanggal 12 1980, kapal Jatiluhur ini tiba di Panama. Wow. Di situ dipanggil namanya, pakai speaker, pakai toa. Tua ya. Lagi masih ada di bawah penjara bawah tanah ya. Jadi semua penjara itu dengar semua. Dengar ya. Gun Supadi bebas. Wah, luar biasa. Dalam bahasa Spanyol, Gun Supadi libertad. Oh. Waduh. Jadi orang itu heran. Oh, harimau keluar katanya. Wah,
Jadi dapat julukan harimau ya. Pokoknya. Saking luar biasanya Ya. apa ya? Waktu itu masih belum percaya Tuhan, kejahatan yang kuasa gelap merasuki kehidupan Pak Gun-Gun. Akhirnya begitu polisi datang, polisi penjara datang, Gun-Gun bebas. Oh, luar biasa. Sudah dibuka, pintu saya sudah dibuka. Sudah dibuka, Pak Gun-Gun bebas. Silakan keluar. Seperti saya nggak mau keluar. Ya. Ini jangan saya dijebak lagi ini. Nggak mau keluar. Tapi Gun-Gun bebas, dipaksa. Yang tadi saya dipaksa masuk, sekarang dipaksa keluar. Iya, iya. Haleluya. Akhirnya begitu dia keluar, terus dibawa ke mobil, dibawa ke kapal. Di mana dia tidur anchor, berlabuh. Dibawa ke pakai speedboat, masuk ke kapal. Rupanya semua awak kapal sudah menunggu. Sudah menunggu. Dari Awak kapal dari Indonesia khususnya ya. Ya orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Kapal Jatiluhur. Tapi mereka nggak curiga ya. Kepada Pak Bukan. Gun-Gun kan melakukan kejahatan yang luar biasa. Masalah pembunuhan satu kapal ya. Apalagi warga negara Jerman semuanya. Jadi awak kapal ini dari kapten sampai koki berjejer di lambung. Mana itu orang penting? Mau pulang ke Indonesia. Begitu lihat Gun-Gun Supari, rambut sudah 85 cm. Oh, gondrong ya. Jenggot, kumis jadi satu. Oh, orang ini masih hidup katanya. Mereka tahu saya dihukum mati. Dihukum mati ya. Nah, begitu sampai di kapal itu, dia mengatakan mereka heran-heran, kok masih hidup katanya. Oh, rupanya ini orang penting ketemu jemput. Begitu naik tangga sudah merah putih. Berarti sudah sampai Indonesia. Indonesia walaupun di kapal ya. Iya, itu merah putih. Oh iya iya. Nah, bendera boleh merah putih kan? Betul. Nah, udah sampai Indonesia. Nah, sampai di kapal. Di Daulat. Sur Orbah. Oh, Dari minggu pertama sampai minggu keempat, 1 bulan perjalanan. Dari Panama ke Indonesia. sampai Surabaya. Surabaya ya. Iya. Oh. Bulan April tanggal 12 dari Panama sampai di Surabaya Mei 1980 sampai Surabaya. Luar biasa. Nah, sampai Surabaya hari Sabtu malam, sudah besok hari Minggu. Saya kepingin bagaimana caranya untuk melihat gereja. Saya kan belum pernah Sampai Surabaya ya. Tapi hati saya terlalu ingin untuk melihat gereja. Ya, ada teman saya yang namanya Untuk perdana tiba di Indonesia cari gereja Jadi ya. gereja. Wow. Hari Sabtu dan besok hari Minggu. Saya kepingin melihat itu gereja kayak apa. Nah, Ya, ya. ada satu teman awak kapal yang namanya John Pitoy. John Pitoy awak kapal. Saya bilang, John, bisa enggak temenin saya mencari gereja? Oh bisa. Pagi-pagi jam 8 naik beta dari pelabuhan Perak, Jakarta Duit, Perak. iya Tanjung Perak, naik beta dari gereja. Tampailah di Palembang, di Raja Bali, Jumali. ada gereja. Saya nggak baca merek gereja, Merek enggak. gerejanya, Pokoknya ada gereja, masuk. Begitu masuk sampai di sana jam 8. Begitu masuk, buka pintu, yang ada anak-anak kecil semua. Oh, sekolah Ih, anak-anak kecil semua. Dia takut.
Mereka lari tuh belakang semua. Takut. Lihat rambutnya Rambut, sudah wah, sampai orang gila masuk kata. pinggang. Orang gila masuk kata. Tahu diri, saya keluar. Ya. Saya keluar, Ya. terus ke belakang, mencari pendeta. Pendeta, rupanya pendeta pakai piyama. Ya, Mak. Nah, pakai piyama, jalan-jalan. Nah, rupanya kebaktian umum jam 10 Ya. pagi. Nah, itu tapi jam 8. Nah, sampai itu saya melihat pendeta, saya sapa, "Selamat pagi Pak Pendeta." Dia enggak jawab. Dia cuma lihat dari bawah ke atas. Oh, kedua kali, "Selamat pagi Pak Pendeta." Akhirnya tidak jawab. Yang ketiga kalinya, "Pak Pendeta, saya minta dibaptis." Akhirnya dia tanya, "Sudah bertobat?" "Sudah Pak Pendeta." "Di mana bertobat?" "Penjara." Oh, kaget dia. "Nama kau siapa?" "Gunggun Sumari." Kaget lagi. Baru dia baca koran Jawa Pos tentang Gunggun. Akhirnya dibaptis hari itu. Iya. Nah, haleluya. Itulah. Sekarang sudah waktunya cukup. Nanti kalau mau lagi sambung. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sekilas dari mana kesaksian seorang Gunggun Supardi yang ditangkap Tuhan dari kegelapan, ya, kepada terang yang ajaib, dikasihi Tuhan, seorang mantan pelaut dan mantan pembunuh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara mau melihat, saudaraku, bagaimana kesaksian beliau, nanti setelah ini akan ada cuplikan videonya. Ya, sekali lagi terus kita doakan ya Pak Gunggun ini terus jadi berkat. Ya, setelah diubahkan Pak Gunggun ya mementor jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka tidak tinggal dalam kegelapan, tetapi saudaraku boleh percaya kepada Tuhan dan hidup dalam perubahan. Bagaimana Tuhan mengasihi Pak Gunggun, dia ada dalam rancangannya. Dosa yang merah seperti kain kirmisi pekatnya dapat diubahkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Shalom. Tuhan memberkati. Kisah seorang laki-laki bernama Gunggun yang membantai 4 warga Jerman di atas kapal di perairan Amerika. Mau tahu kisahnya? Ikut yuk. Jadi kalau saya berkelahi, kalau saya tidak kalah berarti saya menang. Kalau saya tidak mati berarti dia mati. Itu semboyannya. Semenjak saya dari SD, saya sudah mendengar satu pelajaran dari guru ilmu bumi yang mengatakan bahwa dunia ini bulat.
Dan saya kepingin tahu, membuktikan bahwa dunia ini bulat. Cita-cita saya ingin mengarungi dunia, mengelilingi dunia. Itulah yang membuat saya bekerja di kapal. Sebab dengan kapal lah saya bisa keliling dunia tanpa ongkos. Rasa ingin tahunya akan mengarungi bumi membuat Gun Gun memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pelaut. Sebagai pelaut, saya sudah cap diri saya menjadi pelaut yang berani. Dengan keberanian saya jadi pelaut, maka tercapailah keliling dunia. Gun Gun pun tak lepas dari kehidupan malam yang membawa dia ke berbagai peristiwa. Ya, suatu ketika waktu di Hamburg di Jerman, kita sama-sama dengan beberapa orang Indonesia, pelaut Indonesia lainnya, ketemu dengan pelaut Filipina di satu bar. Akibat daripada senggol-senggol, sudah minum mabok, berantem dan berkelahilah di bar itu. Tubuh Gun Gun yang kecil sering menjadi ejekan dan dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Menganggap saya melihat saya kecil, sepertinya saya tidak bisa melawan mereka. Tapi begitu mereka sudah tahu, baru mereka gentar dan takut. Dan itu membuat saya tambah berani lagi, tambah nggak ciut. Maju dan maju, bila perlu lawannya sampai jatuh, bila perlu mati. Itu semboyannya. Jadi kalau saya berkelahi, kalau saya tidak kalah berarti saya menang. Dan kalau saya tidak mati berarti dia mati. Sikap pantang menyerah pada Gun Gun membuat dirinya berani menantang semua lawan-lawannya. Kini Gun Gun pun disegani. Temperamen yang tinggi dan sikap hidup yang memang agak keras. Jadi siapapun yang nantang untuk berkelahi atau berantam, saya tidak pernah mundur. Jadi kalau ada orang yang mau jual, ya saya harus beli, saya harus lawan. Dan saya tidak mengenal yang namanya kalah. Di hari yang tenang itu, Gun Gun mengalami sebuah peristiwa yang tak terduga. Peristiwa waktu itu, saya di atas kontainer, kemudian dibantu oleh chief officer dengan memberikan wire untuk mengikat kargo atau kontainer yang ada di atas dek supaya jangan jatuh ke laut. Ternyata waktu wire itu diberikan atau dilempar mengenai mata saya sebelah kanan dan bocor, robek. Dan chief engineer ini tidak mau minta maaf sama saya. Rasa hati saya rasa sudah sakit hati. Akibat dari pengaruh obat-obatan yang dia minum, penglihatan Gun Gun menjadi buram. Obat mata yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit itu membuat mata saya jadi kabur. Tambah saya rasanya frustrasi, sakit hati. Dengan mata yang kabur berarti mata saya tidak bisa melihat dengan baik lagi. Dan apa gunanya hidup kalau sudah mata sudah kabur begitu? Ya udah, disitulah saya putus asa, sakit hati, berkecamuk dengan emosi, amarah. Maka dari sudah ambil satu tindakan, bunuh 4 orang Jerman. Roh kematian merasuki tubuh Gun Gun. Detik demi detik, hawa jahat mulai menyelimuti seluruh kapal. Gun Gun pun siap untuk mengeksekusi keempat nyawa warga negara Jerman. Lalu datang second engineer, saya hujani dia dan mati di tempat. Kemudian yang ketiga, chief officernya keluar dari kamar, dengar suara gaduh-gaduh, ribut, itu pun jadi sasaran. Yang terakhir baru kapten. Dengan situasi kondisi dia lagi sedang kirim SOS karena ini sudah memberikan laporan bahwa Gun Gun pukul dia, mau bunuh dia. Kemudian kapten sempat kirim SOS. Dan terakhirlah kapten ini mengatakan bahwa Gun, don't kill me.
I want to give you how much money you want. I don't need you money. Saya harus bunuh kamu. Saya harus tenggelamkan kapal ini. I want to kill you. Dan itulah yang terakhir saya bicara dengan kapten. Dan saya putusin kabel telepon. Sekaligus hujani dia dengan pisau terhunus. Dan mati di tempat, di kamar kemudi. Dalam kepanikannya, Gun-Gun menenggelamkan kapal laut tersebut bersama teman-temannya. Kami turun ke Skoci untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kami ditangkap di Miami, khususnya ya di West Palm Beach. Semua polisi FBI dan imigrasi, polisian dan sebagainya. Dan saya diborgal, 4 orang Indonesia dan 1 orang Filipina dimasukkan di dalam penjara imigrasi. Nah, waktu diinterogasi, saya katakan bahwa saya yang bunuh 4 orang Jerman dan saya yang tenggelamkan kapal milik bendera Panama ini, dan saya siap menerima apa yang menjadi hukumannya sekarang. Tapi tolong teman-teman kami ini harus dipulangkan. Dan ternyata proses hukumannya sudah disiapkan untuk hukuman mati. Akhirnya di dalam hukum internasional masuk pengadilan di kota Miami yang dihadiri oleh 4 negara, Jerman, Amerika, Panama, dan Indonesia. Dan ternyata yang berhak untuk mengadili dan menghukum yaitu Panama. Sampai di Panama, saya dimasukkan di penjara. Dan selama 4 tahun dalam penjara bawah tanah, betul-betul terisolasi. Dan situ sudah mulai putus asa. Daripada di penjara seumur hidup, lebih baik terima kursi listrik. Tidak sampai 10 menit selesai, masuk neraka. Di situ saya mengambil satu keputusan. Supaya lebih cepat masuk neraka, saya coba bunuh diri dengan gantung diri. Ternyata waktu gantung diri itu sakit. Saya tahan sakitnya, tapi tambah lama tambah sakit. Akhirnya nggak tahan sakitnya, kepala saya rasanya sudah tambah besar, dan di situ saya merasakan bahwa kok bisa sakit seperti ini, kok mau mati kok susah. Dan perhatian saya dan hati saya mengatakan bahwa kau masuk neraka kau susah. Dan ternyata neraka tidak mau terima saya. Neraka menolak. Di suatu hari perayaan keagamaan, Gun-Gun mengalami kejadian yang aneh. Ada peristiwa Paskah. Perayaan Paskah di dalam penjara, semua tahanan boleh keluar. Terkecuali tahanan bawah. Tanah tidak boleh keluar. Tapi itulah mujizat pertama, di mana kepala penjara Tuhan gerakkan hatinya. Dia buka sel saya dengan anak buahnya buka, dan saya dipersilahkan untuk ikut Paskah. Dan di saat saya itu mendengar khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta dengan khotbahnya pakai bahasa Spanyol. Saya tidak mengerti bahasa Spanyol. Saya tidak tahu bahasa Spanyol, tapi saya tertarik mendengar suara khotbahnya itu, dan saya perhatikan. Ternyata di saat-saat akhir daripada khotbahnya, sedengar pendeta ini berkhotbah seperti bahasa Indonesia yang keluar dari mulutnya. Padahal dia pakai bahasa Spanyol, tapi saya dengar seperti bahasa Indonesia. Itulah yang membuat hancur hati saya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa di antara kalian yang ada di dalam ruangan ini, dalam ibadah ini, dalam perayaan Paskah ini,
yang mau terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, harap maju ke depan. Seperti itu saya dengar. Dan di situ saya merasa hati saya berdebar. Seperti ada yang tarik saya, ada yang dorong saya, dan di kursi itu seperti ada paku. Itu membuat saya tidak bisa duduk tenang. Akhirnya saya berdiri. Saya mau maju ke depan, saya takut 2 polisi kiri kanan. Karena di antara semua tahanan, saya yang paling lain di situ. Tetapi seperti ada yang tarik, ada yang dorong, dan di kursi itu seperti ada paku. Dan itu membuat saya tidak bisa duduk, dan saya memberanikan diri melangkah sampai di depan mimbar. Saya tidak bisa berdiri lagi di depan mimbar itu. Langsung tersungkur sampai muka di tanah, sampai tengkurap, sampai di lantai. Mata tertutup, tidak bisa melihat. Dan disitulah Tuhan perlihatkan semua dosa. Disitulah saya merasa takut. Disitu saya berseru pertama kali. Dan saya mengaku bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan. Ampuni semua dosaku. Dan ampunilah semua salahku. Dan sekarang hari ini saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ibadah selesai, saya dikembalikan ke sel kembali. Dan sampai di sel saya merenung. Dan di situ saya katakan, Tuhan, kalau saya dibebaskan dari penjara ini, dan Engkau sudah menyelamatkan hidupku, dan dosaku sudah diampuni, saya siap untuk menjadi hamba-Mu. Itulah janji saya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, Gun-Gun mengalami peristiwa yang tak pernah dia duga. Itu kepala negara, Presiden Republik Panama, waktu itu yaitu Dr. Aristides Royo, dia mengeluarkan dekret yang mengatakan bahwa semua tahanan orang asing yang berada di wilayah Panama yang sudah diadili dibebaskan dengan membayar ongkos sendiri kembali ke negaranya masing-masing. Satu-satunya yang belum diadili adalah Gun-Gun Supardi yang nama tercantum juga dalam pembebasan itu. Hanya kasih Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan membebaskan Gun-Gun dari segala hukuman dan maut. Dan orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan lepas daripada kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan berhenti menjadi orang sombong. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan lemah lembut. Dan itu yang saya pegang. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dibebaskan dari belenggu dosa, dari segala tuduhan dan hukuman mati.